Kenapa Sadil Ramdhani tidak masuk skuad timnas? Tidak ada nama Sadil Ramdhani dalam daftar 28 pemain timnas Indonesia untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam. Apakah ini terkait dengan situasi di Piala Asia 2023 lalu? Pada pekan lalu, Shin Tae-yong mengumumkan 28 pemain untuk membela timnas Indonesia. Dari 28 pemain itu, ada 3 pemain yang belum mendapat status WNI, yakni Tom Hae, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chow Aon. Selain itu, Shin Tae-yong juga memanggil Jai Ijes yang resmi menjadi WNI pada Desember yang lalu. Jika dimainkan pada duel lawan Vietnam, pemain asal klub Venezia itu akan menjalani debut bersama skuad Garuda. Shin Tae-yong sendiri memanggil para pemain yang kini bermain di luar negeri, termasuk Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Hanya saja tidak ada nama Sadil Ramdhani dalam skuad tersebut. Sadil Ramdhani sendiri mengalami nasib berbeda dibanding pemain Indonesia yang lain bermain di luar negeri. Pemain Sabah FC ini tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Vietnam nanti. Ada spekulasi bahwa tidak dipanggilnya Sadil terkait dengan situasi di Piala Asia 2023 lalu. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong mencoret namanya dari skuad akhir skuad Garuda jelang Piala Asia 2023. Namun, tidak dipanggilnya Sadil mungkin bukan karena situasi di atas. Winger 25 tahun itu mengalami cedera pada sesi pramusim. Cedera itu membuatnya absen pada laga Sabah melawan MacArthur FC di Piala AFC. Rafael Struijk cetak gol saat disaksikan langsung Shin Tae-yong. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk bermain untuk ADO Den Haag U21 melawan Dordrecht U21 dalam lanjutan U21 Divisi 2 pada hari Sabtu 9 Maret. Rafael Struijk kembali bermain untuk ADO Den Haag U21 saat melawan Dordrecht U21 di Sport Park Kromadzig Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Dan laga tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2. Di mana Rafael Struijk mencetak gol kedua ADO Den Haag dalam laga tersebut. Menariknya, di tim lawan Dordrecht ada striker keturunan Indonesia Jens Ravens yang juga bermain. Sang pemain pun membagikan momen lewat Instastory bila di akhir laga ia bertemu dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan berfoto bersama Rafael Struijk. Shin Tae-yong memang masih berada di Eropa sepekan ini. Dan terakhir, ia mengumpulkan para pemain keturunan dan yang berkarir di Belgia dan juga Belanda untuk makan malam. Kini, ia khusus mendatangi laga Dordrecht U21 versus ADO Den Haag U21. Dan kemungkinan besar untuk menyambangi Rafael Struijk dan juga memantau Jens Ravens. Salah satu misinya ke Eropa memang sekalian berburu pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia. Sementara itu untuk Rafael Struijk, 1 gol yang dilesakannya bisa menambah percaya diri jelang dipanggil timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. ADO Den Haag sendiri sudah mengumumkan kalau Rafael Struijk dipanggil timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Rafael Struijk menunggu Indonesia untuk 2 laga lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Tulis pernyataan resmi ADO Den Haag. Media Vietnam soroti 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia. Media asal Vietnam, The Tau 247 memberikan perhatian lebih untuk 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia. Penilaian tersebut tak terlepas dari adanya jadwal timnas Indonesia versus Vietnam. Seperti yang diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong bakal melawan Vietnam 2 kali pada bulan ini. Pertandingan pertama rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta 21 Maret 2024. Sedangkan laga kedua dihelat di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam 26 Maret 2024. Timnas Indonesia dipastikan ketambahan amunisi menjelang tempur menghadapi Vietnam. Sebanyak 4 pemain baru mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. Mereka adalah Jai Ijes, Tom Hae, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chow Aon.
Dari 4 nama tersebut ada 3 pemain yang menjadi sorotan The Tau 247. Mereka adalah Jai Idzes, Ragnar Uratmangun, dan Tom Haye. 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia Jai Idzes, Ragnar Uratmangun, dan Tom Haye akan menjadi tantangan besar bagi pelatih Philippe Troussier. Tulis The Tau 247. Jai Idzes musim lalu mencatatkan 16 penampilan di semua kompetisi dan diharapkan menjadi salah satu pemblokir terbaik di pertahanan timnas Indonesia, sambungnya. Ragnar Uratmangun, striker kelahiran 1998 ini bermain untuk Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Groningen, mantan tim Virgin van Dijk. Dia juga memiliki tinggi badan yang mengesankan, yaitu 1,80 meter. Tulis The Tau 247. Terakhir adalah Tom Haye. The Tau 247 menilai harga pasar Tom Haye yang fantastis merupakan bukti kualitas sang pemain, yaitu sebesar 3 juta euro. Tom Haye buru hasil manis sebelum ke Indonesia. Peluang Haye bertanding melawan Feyenoord sangat kecil jika sang pemain bertolak ke Indonesia untuk upacara pengambilan sumpah. Calon pemain naturalisasi Indonesia Tom Haye membidik hasil manis saat SC Heerenveen bertamu ke markas NEC Nijmegen, Minggu, 10/3, malam WIB, di Stadion Gover dalam lanjutan Eredivisie Belanda. NEC menjadi satu dari 2 lawan tersisa Heerenveen sebelum jeda internasional. Selepas laga besok malam, Heerenveen akan menjamu peringkat 2 klasemen sementara, Feyenoord, Minggu, 17/3. Hasil positif di 2 laga ini akan menjaga harapan Heerenveen untuk masuk ke zona playoff Conference League. Haye kemudian akan terbang ke Jakarta untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 29 tahun ini mengungkapkan, Heerenveen akan berusaha melanjutkan kemenangan yang mereka peroleh dalam 2 laga sebelumnya melawan Volendam dan PEC Zwolle. Saya berharap kami bisa melanjutkan rangkaian hasil yang sudah kami mulai. Kami memperlihatkan stabilitas di dalam tim dalam beberapa pertandingan terakhir. Saya berharap kami juga bisa menunjukkan itu di laga tandang yang sulit, ujar Haye dikutip laman resmi klub. Kedua tim ingin memperlihatkan permainan sepak bola yang bagus. Ini akan menjadi pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan. Erick Thohir ungkap kapan Martin Paes bisa bergabung dengan timnas. Ketua Umum PSSI